Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan membacakan tentang kamu dan dia. Untuk apa yang akan kita bahas masih menjadi misteri ya. Aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang akan terbahas di antara kamu dan dia. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada Page of Pentacles. Berarti memang menunjukkan ada seseorang yang terlalu bodoh di sini, tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, bermalas-malasan ya, bahkan mungkin kurang berprestasi orangnya ya, apatis mungkin, atau ya hanya menerima keadaan ya, suka menunda-nunda, selalu banyak mengabaikan peluang ya, jadi sehingga dia kelihatan kurang effort gitu ya, bahkan sering memiliki prospek-prospek yang buruk ya, aku lihat di sini. Aku melihat ada seseorang di sini yang sedang mempertimbangkan untuk memulai inisiatif berbisnis baru ya, cuman nampaknya dia belum siap untuk melakukan itu, yaitu tadi karena orangnya suka menunda-nunda ya, orang suka menunda-nunda. Jadi mungkin saat ini dia masih seperti merumuskan pemikiran dia ya, dan masih merahasiakan apa yang ingin dia lakukan. Kemungkinan lainnya dia mungkin lagi menunda ide tersebut karena memang masih takut atau masih kurang pengetahuan atau sumber daya yang diperlukan untuk membuat bisnisnya itu bisa berjalan atau berhasil. Dan aku melihat bahwa masih ada kayak keraguan, ketakutan, kayak masih ya belum siap lah ya, belum siap untuk melangkah memulai bisnisnya atau sesuatu usaha yang baru. Dan aku melihat di sini bahwa kamu juga berdealing dengan seseorang yang nggak jujur di sini, bahkan juga nggak setia ya, nggak dewasa. Aku lihat dia di sini punya watak yang buruk ya. Terus juga dia ini orang yang selalu memiliki kemurungan dalam hidupnya, kayak hidup dia tuh paling sengsara gitulah ya. Terus juga aku lihat di sini kayaknya orang ini sudah kehilangan kamu, sehingga saat ini dia menyesali atas perginya kamu. Terus juga bahkan di sini kayak dia kan menyesali ya telah kehilangan kamu, dan mungkin dia kayak ingin kembali lagi sama kamu, tapi memang ketika dia mau datang, dia lihat justru malah kayak perlu effort yang lebih banyak gitu ya. Effort yang berusaha gini, dia perlu berusaha untuk membuat hubungan ini bisa terjalin lagi, karena aku lihat di sini kamu sudah menunjukkan perasaan yang bosan dan jengkel sama dia. Aku melihat juga di sini nampaknya memang dia ini belum siap untuk menjalani suatu hubungan atau berkomitmen, karena ya itu tadi, dia masih memiliki suatu kemurungan dalam hidupnya. Dia ngerasa kayak hidupnya paling sengsara, paling terpuruk gitu ya. Ya di sini aku lihat masih punya masalah gitu. Oke, kemudian bagaimana energi dia saat ini? Aku melihat kayak lagi merayakan sesuatu bersama keluarganya ya. Aku lihat di sini merayakan sesuatu, lagi sering kumpul dengan keluarga.
Bahkan mungkin lagi kumpul-kumpul atau merayakan sesuatu juga dengan teman-temannya. Aku lihat di sini ada yang reuni nih dengan teman-temannya. Tapi kalau misalkan ini kamu dengan dia saat ini memang lagi berpisah ya, aku melihat di sini kayak dia ingin reuni lagi dengan kamu, ingin union kembali dengan kamu dan merayakan sesuatu dengan kamu. Bisa jadi nanti dia reuni dengan kamu di hari-hari tertentu yang berhubungan dengan perayaan. Misalkan hari ulang tahunmu, hari apalagi hari jadi kalian, atau hari momen-momen tertentu yang dirayakan seperti itu ya, yang dirayakan, yang bisa dirayakan. Perpisahan kalian terjadi itu kalau aku lihat disebabkan karena memang kemungkinan ada kesalahpahaman atau miskomunikasi yang ada di hubungan kalian ya. Terus juga mungkin apa ya, aku melihat di sini ada suatu kalimat atau kata-kata yang ditafsirkannya secara berbeda tentang maksudnya, sehingga di sini ada kesalahpahaman dan ada miskomunikasi ya, karena salah menafsirkan kalimat atau kata-kata yang pernah dilontarkan. Entah ini dia yang salah menafsirkan atau kamu yang salah menafsirkan kalimat dari dia. Akhirnya di sini aku lihat kayak ya udah berakhir hubungannya. Dan aku lihat juga memang selama ini hubungan kamu bersama dia kayak ngerasa nggak puas selama ini hubungan kamu dengan dia itu merasa tidak puas satu sama lain ya, baik kamu ataupun dia sama-sama merasa tidak puas dengan hubungan kalian. Kenapa seperti itu? Karena aku lihat di sini entah ini kamu atau dia kayak merasa kayak ada keraguan terhadap hubungan ini. Dan salah satu di antara kalian, bisa jadi dia atau kamu, merasa kayak nggak yakin atas satu sama lain, sehingga seiring berjalannya waktu perasaan cinta itu semakin memudar gitu ya. Akhirnya lebih memilih untuk menarik diri ya, dan tidak lagi berada dalam hubungan yang sama, tidak lagi merasa terikat dengan pasangan. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini juga ternyata berselingkuh. Ya, bisa jadi kamulah orang yang memang ragu terhadap hubungan ini, karena yaitu tadi dia pernah melakukan suatu perselingkuhan, atau mungkin saat ini masih terjadi perselingkuhan itu gitu ya, sehingga kamu ragu, nggak yakin hubungan ini bisa diteruskan seperti itu. Terus juga aku melihat di sini ada yang LDR juga kan ya, aku lihat di sini ada yang LDR. Terus juga LDR-nya mungkin baru atau memang dari awal kalian sudah LDR ya. Bisa jadi karena LDR-nya karena berpindah tempat tinggal atau berpindah tempat kerja, atau memang tempat tinggalnya memang jauh gitu ya, LDR dari awal gitu. Sehingga ini juga yang menjadi hambatan ya untuk kalian bisa tetap intim ya, karena sulit gitu karena LDR. Mungkin juga love language-nya kalian adalah bertemu seperti itu, sehingga ya untuk tetap mempertahankan hubungan yang LDR itu ya sulit ya. Makanya di sini dia selingkuh gitu. Dan bagaimana dengan kamu? Kalau aku melihat ada di Chariot, kamu memang sempat bimbang ya. Dulu sempat bimbang antara untuk terus melanjutkan hubungan dengan dia atau pergi meninggalkan dia. Tapi aku lihat di sini kamu kayak mantep, udah yakin memilih untuk melanjutkan hidupmu atau pergi dari dia atau melangkah move on dari dia. Aku lihat di sini kamu udah yakin banget, udah mantep, udah percaya diri banget untuk pergi dari hubungan yang menyakiti kamu, yang selalu memberikan luka ke kamu ya. Ya gimana enggak, perselingkuhan terus yang terjadi di masalah antara hubungan kamu dengan dia seperti itu. Jadi aku lihat di sini kamu udah mantep banget, yakin banget bahwa pilihan yang tepat adalah meninggalkan. Dan memang dulu sempet tuh kayak ragu gitu ya, kayak
setiap udah maju mundur lagi, maju mundur lagi gitu ya. Nah sekarang aku lihat, wah kamu kayak udah nggak mau diganggu gugat lagi atas keputusanmu yang sekarang ya. Kamu sudah penuh dengan keberanian, dengan tekad dan keyakinan untuk melangkah, melanjutkan hidupmu, mendorong kamu untuk tetap bertindak sesuai dengan tujuan hidupmu ya, mengambil kendali atas kehidupan dirimu dan kehidupan percintaanmu. Dan kamu, aku lihat di sini akan lebih menuai keuntungan, kesuksesan ya, karena kamu di sini berani untuk melangkah keluar dari hubungan yang toxic. Sebenarnya ini nggak cuma kali ini doang ya kamu melangkah pergi atau ya melepaskan gitu ya, karena kalau aku lihat juga sempat si dia itu datang ya menghampiri kamu, mencoba untuk mengakhiri perselisihan di antara kalian, kesalahpahaman. Intinya dia rekonsiliasi lagi, jadi hubungan kalian sempat on off ya, datang dan pergi atau putus nyambung karena dia selalu selingkuhin kamu pergi, dia datang lagi, selingkuh lagi, kamu pergi, datang lagi dianya, ya gitu-gitu aja terus. Nah kalau sekarang aku lihat kamu benar-benar udah bulat, mantep banget ya, mungkin sudah ada pemblokiran, kamu sudah tutup akses dia, mungkin kamu sudah ganti nomor atau gimana deh, intinya benar-benar mantep, yakin banget aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat bahwa dia terus ya yang selalu datang untuk berkomunikasi dengan kamu, mencoba untuk melepaskan perselisihan atau masalah dari masa lalu di antara kalian gitu ya. Dan kamu juga selalu memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi nampaknya di sini tidak juga ada kemajuan, sehingga kamu lebih memilih untuk menyabotase dirimu dari dia ya, menghindari dia, karena kamu tahu, sadar selama ini kamu telah memberikan dia kesempatan tapi tidak pernah ada perubahan, sehingga kamu merasa bahwa ini hubungan sudah terganggu sangat total, komunikasi pun sudah sulit untuk bisa dikembangkan. Terus juga aku lihat di sini kamu sudah menyerah dalam berkomunikasi karena kamu tahu bahwa hubungan ini benar-benar sulit untuk bisa terus dilanjutkan, atau kamu merasa kesulitan di dalam hubungan ini juga gitu. Jadi kamu memilih untuk sudah cukup gitu ya. Kamu juga sudah sadar dia tidak pernah setia, dia tidak jujur ya, dia selalu melakukan pengkhianatan, pendendam juga orangnya ya, sehingga yang dia rasakan sekarang adalah rasa bersalah dan penyesalan. Nah, aku melihat di sini the High Priestess. Sebenarnya kamu memang menyukai dia karena dia ini orang yang pekerja keras ya. Awalnya tuh kamu memang melihat, kalau misalkan kamu seorang wanita, kamu melihat dia karena dia ini orang yang pekerja keras, terus juga orang yang bisa dibilang secara materi oke. Ya, kamu lebih ke materi ya. Wajar sih kalau wanita melihat pria itu dari materi ya. Karena dia pekerja keras, terus juga secara materi dia oke gitu ya, berkelimpahan atau mapan seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu juga memang timbul rasa ketertarikan juga dari kamu. Memang awalnya kamu berpikir kamu tertarik dengan dia ya karena itu secara materi dia oke. Tapi seiring berjalannya waktu kamu merasa tertarik. Nah, kalau kamu seorang pria, dia yang seorang wanita, berarti kamu orang yang melihat dia itu orang yang cantik, seksi, bahenol, apa tuh bahasanya ya, montok, yang seperti itu ya, membangkitkan gairahmu, membangkitkan gairah seksualmu seperti itu ya. Seiring berjalannya waktu nyantol gitu loh, suka, tertarik, memang cinta, memang sayang sama dia seperti itu. Jadi memang ada ketertarikan yang di awalnya itu sukanya dari itu gitu ya, tergantung ya kamu laki atau perempuan. Dan kemudian aku lihat kalau udah the High Priestess, berarti memang tingkat spiritual kalian itu saling terkoneksi gitu loh ya, kalau aku lihat di sini.
Dan semakin berjalannya hubungan kalian, semakin gairah seksual kalian itu kayak ngerasa terpuaskan satu sama lain. Keinginan yang tinggi untuk saling memiliki, saling memperhatikan ya, saling memberi seperti itu. Intinya keinginan kalian itu semakin tinggi terhadap pasangan kayak gitu. Terus juga kamu bahkan selalu memberikan pendekatan ya secara jujur, mencintai sepenuhnya, tulus, transparan, terbuka terhadap pasanganmu yang kemarin itu ya, terhadap si dia ini. Bahkan kamu selalu berbagi dengan tingkat kecocokan yang tinggi gitu loh. Gimana pun caranya kayak kamu selalu memantaskan diri untuk bisa mendapatkan perhatian dia gitu ya. Jadi di sini aku lihat kamu yang lebih banyak berkorban ya. Ya, aku lihat di sini kamu yang lebih banyak berkorban, kamu yang lebih banyak menyesuaikan ya. Dan aku melihat seiring berjalannya waktu memang rasa cinta dan rasa seksualitas sangat sangat berkobar gitu loh. Semakin hebat gitu ya aku lihat di sini. Cuman sayangnya si dia ini ternyata orang yang berdealing dengan kamu ini itu justru malah ketika saat bersama kamu dia selalu menyembunyikan emosi dia dengan kuat. Jadi sebenarnya dia ini juga sayang sama kamu. Sebenarnya dia sayang, dia cinta juga sama kamu. Tapi ketika dia menjalani hubungan dengan kamu, dia justru malah menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi kamu mau effort, kamu mau pantang-panting ya, mengusahakan agar kamu bisa setara dengan dia. Dianya malah sok jual mahal, naif, ya. Banyak hal yang dia tutup-tutupi dari kamu, nggak jujur, nggak terbuka, seperti itu. Tapi karena kamu juga banyak effort ya, banyak usaha yang kamu lakukan, dia sedikit demi sedikit juga terbuka akhirnya dengan kamu, mengungkapkan apa yang sebenarnya dibalik tirai hatinya itu. Ya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan memang ya, nggak kayak kamu. Kalau kamu kan cara mencintaimu dengan barbar ya, kalau dia nggak, kayak kayak kakek-kakek jalan tertatih-tatih, nah seperti itu ya, kayak iprit-iprit gitu loh, nunjukin perasaannya itu kayak seiprit gitu, dikit-dikit ya, seiprit dikit-dikit gitu loh ya. Jadi kayak nyicil. Kalau kamu kan barbar, semua langsung kamu tunjukin, semua langsung kamu effort ke dia gitu ya. Nah kayak gitulah. Date. Aku melihat kayak ada energi dari dia ingin berkencan dengan kamu, bahkan mungkin saat ini dia sedang menetapkan tanggal untuk datang lagi mengajak kamu berkencan, semacam itu ya. Aku lihat di sini mungkin dia ini dengan kamu tuh orang yang berkomunikasinya secara online ya, mungkin lewat chat ya, teleponannya ya mungkin lagi via media sosial ya, atau ya maksudnya tuh kayak mungkin ada sebagian dari kalian ini belum pernah bertemu, karena di sini ada yang LDR ya, mungkin ada yang belum pernah bertemu, jadi ya lewat online gitu ya, lewat online gitu ya. Kalau teleponan tuh mungkin lewat VC seperti itu ya, atau apalah gitu. Intinya ada online-onlinenya nih kamu dengan dia. Tapi mungkin juga ada yang sudah bertemu secara fisik, bisa jadi. Atau mungkin kalian lebih nyaman ngerasa kalau ngobrol tuh ya mungkin lewat video media sosial ya. Entah dianya yang memang lebih nyaman ngobrol sama kamu lewat media sosial gitu ya, dibanding bertemu secara langsung, atau gimana, atau memang karena ada hambatan jarak itu juga kan. Terus juga aku melihat di sini
Oh, ketika nanti dia datang, atau mungkin bisa jadi dalam waktu dekat, dia akan memberikan kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu yang selama ini tuh apa ya, masih dia tutup-tutupi dari kamu, atau yang seiprit itu tadi dia kasih tahu ke kamu. Kan belum semuanya tuh, belum semua yang dia kasih tahu atau dia buka ke kamu yang dia katakan sejujurnya sama kamu. Nah, itu mungkin akan dia ungkapkan, misalkan tentang perasaannya sebenarnya sama kamu yang sebenarnya cinta, cuman kayak nunjukinnya kayak seiprit nanti bilangnya ya aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, taunya pas ditanya lagi enggak kok, aku hanya menganggapmu sebagai teman pret. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu akan dijelaskan lagi, nanti akan terbongkar ya yang selama ini perasaan dia tutup-tutupi terhadap kamu. Karena sejujurnya dia juga pun memiliki tekad, keinginan untuk melindungi kamu, menghormati kamu, menyayangi kamu gitu ya. Aku lihat di sini dia memang punya obsesi, kodependensi. Kodependensi itu kayak ketergantungan terhadap kamu, rasa memiliki kamu ya, rasa apa ya, ingin bersama kamu. Cuman saat ini tuh kayak dia ngerasa masih apa ya, memblok emosi dia, mengontrol emosi dia untuk tidak terlihat bahwa dia sebenarnya bucin gitu ya. Jadi dia kayak masih mengekang diri dia untuk jangan brutal menunjukkan emosiku bahwa aku bucin sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini memang saat ini dia butuh waktu ya, butuh waktu. Ada yang memang butuh untuk dia perbaiki atau sembuhkan, mungkin terutama dengan karir, keuangan, atau masalah pribadi. Karena kalau aku lihat di sini kan ada yang ingin dia lakukan kemajuan, ada progres yang harus dia lakukan dulu gitu ya. Dia ingin adanya suatu kemajuan di dalam hidup dia. Jadi aku lihat di sini memang dia butuh waktu. Atau mungkin bisa jadi progres yang ingin dia lakukan adalah tentang perasaan dia, atau tentang keberanian dia untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu itu gitu ya. Intinya dia butuh waktu untuk menyembuhkan atau memperbaiki siklus yang dia saat ini jalankan atau dia rasakan. Tuh, kemudian ada wedding ring nih ya, wedding ring kata dia, ya kan? Wedding ring ini berarti memang ada keinginan dari dia untuk bersatu kembali kok dengan kamu ya. Dia ingin adanya suatu pernikahan, bahkan mungkin ya dia ingin mengikat jiwamu, dia ingin mengabdi, mencintaimu secara abadi ya. Ya walaupun aku ngomongnya lebay, tapi inilah yang memang sebenarnya dia inginkan sama kamu. Dia ingin bersatu kembali dengan kamu. Mungkin ada pernikahan. Kalau misalkan kalian sudah menikah di sini, ya mungkin dia ingin bersatu ya, dekat dengan kamu. Mungkin yang tadinya LDR pengen pindah nih ke daerah tempat kalian tinggal gitu ya, atau membawa kamu agar dia lebih dekat dengan kamu, agar dia bisa mencintaimu secara ugal-ugalan di sini ya, mencintaimu secara abadi di sini. Aku lihat di sini ya, intinya di sini dia ingin mengabdikan cintanya kepada kamu. Seperti itu. Kemudian ada death, ada hubungan yang memang sudah berakhir juga. Ya, aku lihat di sini nampaknya ya, memang hubungan ini sudah berakhir. Dan kamu mungkin sudah tidak mau memberikan kesempatan yang kedua ke dia, atau ini kesempatan yang terakhir juga, atau kesempatan yang kesekian kali untuk bisa tumbuh ya, untuk bisa mengubah yang kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan kemarin gitu. Gimana dong? Kamu ingin move on, kamu ingin menghentikan hubungan ini, tapi dia ada niatan untuk menikah dengan kamu atau bersatu kembali dengan kamu. Seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini, dia ingin kembali lagi sama kamu, tapi kamunya ingin cut off hubungan ini. Kamu ingin mengakhiri hubungan ini. Seperti itu, oke? Jadi, inilah yang terjadi antara kamu dengan dia. Untuk keputusannya ke depannya aku serahkan aja deh kepada kalian. Kalian maunya gimana? Apakah kalian ingin terus move on dan melupakan dia, atau kembali lagi sama dia, atau gimana? Aku serahkan kepada kalian. Oke, seperti itu ya. Untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer.
Untuk sionya aku ada sionya untuk sio kamu atau bisa jadi sionya dia. Sorry. Oke, tadi kartunya tercampur-campur. Oke, ada sio anjing, sio naga, sio kerbau, sio monyet, sio kambing, sio kuda, sio tikus, sio ular. Berapa nih? Oke, pas ya. Kemudian untuk bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia. Kalian situasikan saja, atau bulan ini ada bulan-bulan momen tertentu antara kamu dengan dia, mungkin pertemuan nantinya, atau mungkin bulan jadian kalian, bulan pertemuan kalian, atau bahkan bulan berakhirnya hubungan kalian yang kemarin gitu ya. Ada Juni, September, Agustus, November, Oktober, Juli, Februari, Januari. Oke. Aku rasa cukup. Oh, ada alfabet. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Oke. Yang terpenting adalah ceritanya sama ya dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ada Y, J, U, T, K, R, Z, S, V, H, O, C, B, P, G, W, E, X, M, I, U, T. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.